Jadi jangan ada yang meribut ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33. Itu pintu depan ditutup saja, batas mati itu lampu di luar, biar mereka main di kegelapan. Tutup pintu saja, tutup pintu saja. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelembutan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang malam ini kita banyak memberikan kesaksian. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara yang lain di kesempatan yang akan datang kita kembali lagi bangkitkan semangat kita untuk memberikan pujian kita pada Tuhan. Dan pujian kita pada Tuhan itu bukan hanya kita lakukan dengan begitu banyak kelompok atau begitu banyak orang hanya di setiap tutup tahun. Tapi pujian kesaksian kita
memberikan kesaksian yang baik bagi orang lain. Firman Tuhan katakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita diajak untuk bersorak, bergembira, bersenang hati. Kita bersorak-sorai, bersukaria. Adakah saudara sepanjang tahun ini kita menjalani hidup dengan bersukaria walaupun di tengah tantangan? Ataukah kita hanya bersukaria hanya di masa-masa yang kita anggap saya sudah mendapatkan berkat, maka seharusnya saya bersukacita? Firman Tuhan mengajar kita sekalian, bersorak-sorailah hai orang benar. Orang benar tidak pandang musim baik atau musim tidak baik. Orang benar tidak pandang di saat dia bahagia atau saat dia kecewa baru dia bersorak-sorai. Tetapi di setiap musim hidupnya dia selalu bersorak-sorai kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian dan pengalaman yang kita saksikan sepanjang tahun ini. Dan saya percaya bahwa setiap saudara, setiap manusia pasti punya pengalaman sendiri di sepanjang hidupnya. Jangankan 1 tahun, mungkin 1 hari saja, 1 jam saja, ada pengalaman-pengalaman khusus yang begitu terkesan yang kita rasakan masing-masing. Dan hendaknya itu kita harus bersyukur. Tuhan masih pelihara kita, nanami kapemiri, nandula kapemiri sampai dengan detik ini. Saya lupa siapa orang dulu pas tutup tahun, itu tinggal sekitar 1-2 jam lagi itu mau masuk tahun baru, ternyata dia meninggal. Tutup tahun seperti sekarang. Mungkin sekitar 1-2 jam lagi dia sudah masuk tahun baru. Makanya kami cerita, memang coba dia masih dapat kesempatan hidup 1 atau 2 jam lagi, dia sudah masuk tahun yang baru. Tapi memang waktu yang Tuhan berikan kepada dia hanya sejauh itu. Maka saya senang kalau saudara itu bersorak-sorai dan memberi kesaksian. Karena bisa saja kesaksian yang kita berikan itu adalah kesaksian terakhir. Khotbah saya juga hari ini bisa saja menjadi khotbah yang terakhir. Kesempatan untuk kita menikmati kebersamaan seperti ini bisa saja menjadi kesempatan terakhir. Besok, lusa, atau mungkin tahun depan, mungkin kita akan berpisah. Mungkin kita satu demi satu akan tinggalkan dunia ini. Makanya sangat disayangkan kalau hidup yang kita jalani itu tidak sia-sia. Saya ini tipe pendiam, Bapak Mama. Saya ini tipe orang yang pendiam, tidak suka banyak ngomong. Saya mungkin tertawa saja, kadang saya diam. Tapi kalau saya lihat saudara itu buat salah, saya itu sedih. Dan saya berdoa supaya saudara bisa berubah. Kalau saya buat salah sendiri juga, entah dengan sengaja maupun memang tidak sadar, kadang saya juga sedih dengan diri saya sendiri. Saya pikir begini, wah selama ini saya sudah bertahun-tahun dalam ladang pelayanan. Saya tinggalkan kampung halaman, tinggalkan orang tua, saudara-saudara yang lain. Tapi kalau pada akhirnya saya gagal di detik terakhir kehidupan saya, maka sia-sia semua perjuangan saya selama ini. Makanya saya dan saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan lain. Berikan pujian pada Tuhan, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saya berdoa supaya Mama saudara sekalian ini tahun baru ini ada pencipta lagu dari GBKKH. Amin. Amin. Nah, ada yang pencipta lagu. Kamu bisa ubah lagu cinta itu bisa. Ada sekarang goyang mau mere, orang mau mere,
suka memuji Tuhan. Sudah dirubah. Jadi kalau memang bapak mama yang suka goyang-goyang saja. Amin. Asik. Goyang saja. Saya percaya kita semua ini punya bakat, punya talenta, punya karunia, punya kemampuan yang hebat. Tapi terkadang kita yang tidak berusaha untuk menggali dan terus berjuang supaya potensi yang kita miliki ini kita bisa maksimalkan dengan baik. Padahal sebetulnya itu adalah cara atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita jadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama, kita harus bersorak-sorai kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita sepanjang tahun 2022. Ya, kita bersorak-sorai sama Tuhan. Saya juga dapat banyak berkat dan dapat banyak pergumulan juga. Ada yang saya bisa cerita sama saudara, ada yang saya bisa cerita sama istri, tapi ada juga yang bisa cerita. Ada banyak pengalaman. Tapi kita bersyukur ya. Walaupun selama ini kita bilang kita susah, akhirnya sekarang kita senang, toh? Itu karena Tuhan yang menolong. Makanya jangan ada orang yang membanggakan diri, kata firman Tuhan. Kalau mau menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa seorang raja janganlah dia bersukacita oleh karena besarnya kekuasaan yang dia miliki. Seorang pengendarai kuda janganlah dia berharap pada ketangkasan kuda yang dia tunggangi untuk membuatnya menang dalam peperangan. Tapi dia harus selalu berkata karena Tuhan, karena Tuhan, dan karena Tuhan. Ingat Bapak Mama, kalau seandainya engkau dan aku berhasil, seandainya juga kata berhasil dalam apa saja. Kalau sudah ada pemikiran, wah ini sekarang saya hebat, wah itu tandanya kita sudah gagal. Tandanya kita sudah gagal. Tapi kalau selalu kita bersandar pada Tuhan, semua ini karena Tuhan, itu pertanda engkau lagi dekat dengan Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk kita berupaya membangga-banggakan diri. Tapi biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa jangan kita bangga-banggakan semuanya itu, tetapi karena Tuhan. Kenapa? Karena apabila kita membangga-banggakan kehebatan kita, kemampuan kita, atau mungkin orang yang kita andalkan, firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-10, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Bisa saja ide, pemikiran, mimpi yang sehebat apapun yang ada pada kita, itu akan gagal kalau tanpa Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayatnya yang ke-11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nuyan amun ini. Apa yang pernah keluar, enggak lain yang pernah peluhur atau dengar ni Allah, dan pernah apa kabeli dalam sia-sia walaupun ini. Dalam napa rinju ni Allah, napa wuku ni Allah, napa nulu, pitiweling amamu, datau dah mulai perai ini, dah bokun dah, aman dah, landaran dah kita tahu, dah aman dah umum dah, napul dah ini dah halelia. Rancangannya selalu sama, yaitu untuk kebaikan saudara dan saya. Tapi mungkin Bapak Mama saudara sekalian bilang begini sama saya, malah nuang pendeta, ya kadang menunjukkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik,
yang namanya penderitaan. Kalau memang Allah kita baik, mengapa Dia izinkan penderitaan kita alami? Kalau Allah kita baik, mengapa kesulitan selalu saya alami? Tuhan Yesus menjawab hal itu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Dia harus menghadap pada bukit Golgota pada pengikut. Kalau terhadap kayu hidup saja orang berbuat demikian, memperlakukan Dia dengan setidakadilnya, apalagi kamu terhadap kayu kering. Kalau terhadap anak manusia saja orang menghina, orang mengejek, orang memperlakukan Dia dengan tidak adil, bahkan membunuhnya, apalagi kamu anak-anaknya, pengikut-pengikutnya pasti juga akan mendapatkan hal yang sama. Kenapa saudara Tuhan izinkan hal itu? Karena itu adalah persiapan menuju kemuliaan. Kalau engkau susah, kalau engkau dan aku mengalami penderitaan dalam mengiring dan melayani Tuhan, itu adalah persiapan menuju kemuliaan. Andaikan Yesus Dia memilih langkah mundur waktu Dia berada di Taman Getsemani, waktu Dia berdoa, apa yang hendak melati matawa nakapa mailawang yana kaamuk ngalarnya kuat. Itu sebetulnya adalah kesempatan untuk Dia mengikuti dagingnya sebagai manusia. Tapi Yesus akhirnya berkata begini, matawa na hukum na menjadi na Dia na hukum. Kalau Yesus waktu itu akhirnya gagal, Dia tidak mungkin mendapatkan kemuliaan seperti yang dikatakan dalam kitab Kolose, bahwa segala nama, segala kuasa, segala kerajaan, segala Tuhan harus tunduk pada Dia. Demikian pun juga dengan saudara dan saya. Kalau kita mengalami penderitaan, itu pertanda persiapan menuju kemuliaan. Atau ada dosa yang kita lakukan, Tuhan lagi kikis supaya kita tinggalkan semuanya itu, supaya kita menjadi orang yang hanya menjadi pelaku kebenaran. Kalau mungkin engkau dan aku, oh memang saya sebetulnya tadinya jalan, kok kenapa derita yang kualami? Yesus juga tidak pernah buat salah, tapi akhirnya Dia tetap juga mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan bagi Dia. Tapi dengan cara itulah akhirnya Dia bisa menyelamatkan diri sekali. Sama halnya juga dengan saudara. Ya kau pikir dari karena orang ngomong alami, Tuhan lagi pakai kau punya hidup supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan engkau tidak pernah buat salah, tapi orang menganggap engkau salah. Dengan engkau selalu melakukan kebenaran, tapi orang selalu mengejek, menghina dan mencemooh engkau, tetapi engkau tetap bertahan. Tuhan lagi pakai hidupmu untuk jadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang yang melihat engkau, negarawan ada bulan goyang, tapi pada yang mendapat tunanunu mau tahu. Nah kayaknya akhirnya nembala itu, ay singkin itu ya. Nung badan jadi hawa pawainya ka, napapahitam lang ko. Saya mungkin bukan orang yang pernah mencuri. Toh kenapa orang bisa mencuri apa yang saya miliki? Memang semua yang ada pada kita itu belum tentu itu adalah milik kita. Materi apapun yang ada pada kita, tidak semuanya itu adalah milikmu. Katakanlah engkau dapat uang 1 juta. Uang 1 juta itu bisa saja bukan semuanya itu adalah milikmu. Bisa saja memang menyebut cuma ngahuratan.
tapi nehiwa ngahu nduma tahu wiyawi. Tapi Tuhan hanya menitipkan dalam engkau. Dengan cara seperti apa? Bisa saja pengalaman dihonjutan. Karena dulu datang mana-mana. Atau kalau honjutan itu tunggu nanya lina alu tahu. Akan dia ngalami honjutannya pun nikmat kurang lalu tahu. Dulu. Ada yang kau tolong mungkin dengan cara seperti itu, tapi bisa juga dengan cara orang mengambilnya dengan cara tidak terhormat. Kabuang yang memang tidur manu mulu. Giliran kami raya, kuang kamu yang tahu. Heliolog ini unjar anak kuang kamu yang patuh. Tinggal 5 saja. Dahil panik heli apa dahil kual? Dum kual mayan mana pedika yang tahu na amu itu ada. Hala dari kual mai garam na dahil garabak yang pun buang ni tahu. Dum mana yang ona. Amu kecewa dong, Jadi kalau saudara apapun yang kita alami jangan kecewa toh. Amin. Amin. Begitu ya. Kikinas. Amne Jeffrey pirang yung pada kapaibanan na menjawab dalam lain. Tapi dia tetap semangat Bapak. Amin. Tuh, ini tayo hawan pantin mana lo jak loci pahalawala mo. Tualan mana jangan dihumanda. Tualan din tetangga. Jangan dia ano mo niya tahu. Nyo na mahal ko na mo pahili wa. Hada nyo na mahal mo na maleo naman mo na wa. Manhalin na ayam yung tabo la kala na nyo kayo. Kayo na pa po wala ba yun. Jadi ang karang na mahilang itu bukan milik kita. Amin. Amin. Saudara, harus bersukacita dalam kebenaran. Selanjutnya bagian terakhir saudara. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Oh, ternyata saudara dan saya yang takut Tuhan, engkau itu lagi diamat-amati oleh Tuhan. Kanandang namo. Jadi aku kecewa gini. Ayang gigi numangoy mengalay na matuloy na iya pag-iya. Ay, himili numango na nanaitamay na haruin na may ilang tumayaw. Ay, ambu himili ka na naman mo. Amin? Amin. Itaman mo. Ya katalak na jaw, walengap, ya kanila katul-katul. Bapak Ibu, ya pangkain daning tao na naumanuna, ang balik kong kupo. Lahat dari umanuna dalam yung CCTV dawan. Ning makanan ko, bila na kanon, daning anong tawon. Tapi, ninyal bahin ng kakanan naman ko. Jadi na ho yang lagi kaya najawalan Bapak Ibu, daning bupataw na umanon na patay aman. Karena ada yang menggantikan orang yang selalu amati. Nah, lewat tahun na motor na ita, na tama na lewat kawadok na ita halay yung tayo. Noon na papandoy itaw pintana ya, rihing kay ala na itaw na. Nampakluwa mata na makaliwan. Nambala kayo naman tanah naman ni nakalawang yung baro ng mali. Pagtingiman na ko. Mandong panditi ako tingiman na ngayon milinuan na kanyang hikiman selama ini makamay ini na naruhong mo. Naruhong mo ko ini tapi di rey no manahiya mo. Ang bungotot ko dahaman di kolak kele la perang ay ako paray limili. Miliwan. Ya kolola perang hola na. No ama takenene. Rata mo na buanya na lui halakal piti mamine ang pahamaman niya iya kamahin niya ya pambayang ni na hempe mga lima ako dihingit lang at tay tapi ya kalau ano ka pa ya kalewat usaha daw pa kanya kadangan mo yung jam kanya pa kadangan mo yung mang pa usaha mo niya ano amuha mo. Amin. Haleluya. Saudara-saudara itu. Puji Tuhan. Saya lihat ini tidak
Karena kalau saudara sudah mengantuk ini, nama adalah dapat jangan dihapus. Nah, saya ini bisa perhatikan dengan baik siapa-siapa yang muka-muka mengantuk. Tapi untung tidak ada yang mengantuk. Paling terakhir Bapak Mama, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka dari masa kelaparan. Artinya Tuhan amati kita doa ya. Oh, kok kita mau ya pas penawanan. Tapi nandulat na juta di saat kita kelaparan dia menyediakan berkat bagi sekalian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita sebab nama yang kudus kita percaya dan seterusnya. Jiwa kita menanti-nantikan Dia sebab Dialah penolong kita. Oh, di tahun 2023 nanti-nantikan Tuhan. Amin. Tahun 2023 nantikan Tuhan. Jangan nantikan PKH. Jangan nantikan KIP. Apa lagi? Jangan nantikan bansos. Jangan nantikan betul apa lagi? Sembako. Jangan nantikan BLT. Termasuk saya ini adalah penerima BLT. Tapi nantikan Tuhan. Amin. Amin. Karena saat engkau nantikan Tuhan, engkau tidak kecewa. Tapi kalau engkau nantikan PKH, orang sudah gesek 4 kali keluar uang biru dan merah. Tapi engkau gesek berapa kali, ternyata ada keterangan saldo Anda 0 rupiah. Jadi jangan berharap. Saya dengar ada banyak yang bilang, "Ai, pendeta, hewan ulang." Benar lah. Nol wanaman yang, "Ai, lap pada kata betul yang doa apa pun nabi pendampingmu karena usaha beli karena dan seterusnya." Jadi nantikan Tuhan, saudara. Sama juga, jangan nantikan istri. Tunggu istri yang kasih makan, bisa di istri kasih kecewa waktu dia kasih makan. Bisa saja garamnya terlalu banyak, bisa saja dia dapat bawa makan, atau sebagai seorang istri, engkau berharap sama suami, engkau pikir kalau dia pulang pasti bawa bantal. Ternyata dia pulang bawa pakaian kotor dan dia sedarkan pada saudara. Ini pakaian kotor, silakan kau cuci dengan baik-baik. Sementara engkau lagi capek, baru dia bilang, "Tolong dicuci karena besok saya mau pakai." Mengecewakan. Sama juga, kalau saya berharap sama saudara sebagai jemaat, jemaat pasti akan selalu membahagiakan saya sebagai pendeta. Saya pasti kecewa karena saudara beragam karakter, beragam sifat. Saudara juga begitu. Berharap sama saya sebagai pendeta, saya pasti juga mengecewakan saudara. Makanya harap sama Tuhan saja yang tidak pernah kecewa. Amin. Amin. Jangan dia rumah mandi, tidak hamil berarti akan dah kita kan bisa juga mengecewakan. Tapi pandang pada Yesus, Dia yang tidak pernah kecewa. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Itu juga janji firman Tuhan. Kalau kita berharap sama Dia. Oleh karena itu, hadapi tahun 2023 dengan penuh pengharapan. Amin. Amin. Semangat hadapi tahun 2023. Harapan yang terbaik pasti masih datang. Kalau selama ini engkau pikir, "Oh, saya berharap terus tapi tidak kunjung berhasil apa yang saya harapkan." Tetap berharap. Amin. Amin. Saya ini kalau mau khotbah kayaknya mau tidak berakhir. Saudara lihat, saudara punya semangat. Apalagi saya ini baru khotbah pertama di gereja baru ini.
Saya senang seperti ini. Karena ini adalah doa kita bersama. Gereja ini jangan pikir ini karena apa pendeta. Tidak akan pernah terjadi. Itu karena kita semua. Coba saja kalau kamu bilang ini karena pendeta, tapi kamu tidak pernah dukung sama saya. Apakah itu akan terjadi? Tidak akan pernah bisa. Kalau kamu tidak dukung sama saya, bisa kasih tinggal di pelayanan, maka tidak akan mungkin juga terjadi. Ini semua karena kita. Jadi tidak ada yang lebih kurang perannya dan lebih banyak perannya. Semua kita punya kerja keras, semua karena kita punya perjuangan. Dan mari kita kembalikan semuanya ini baik kemuliaan Allah. Jadi saya berdoa supaya kita sekalian selalu naikkan ungkapan syukur pada Tuhan, bukan kali ini saja. Saya berdoa supaya kita berharap sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Saya juga berdoa supaya kita menjadi orang yang selalu takut akan Dia. Sebab saat kita takut sama Tuhan, Dia selalu memandang kita dan memberikan pertolongan kepada waktu. Dan ujian tadi mengatakan mujizat terjadi. Saya percaya tahun-tahun yang kita hadapi, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan